Haleluya. Salam saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam. Ini kita masih tetap di studio luar biasa, di tempat biasa. Haleluya. Saya menyebut ini studio luar biasa karena semua aktivitas kita di sini, aktivitas memasak juga di sini. Haleluya. Ya, kita juga pakai menjadi tempat favorit saya untuk buat video. Ya, bebas AC juga, bebas AC. Ya, ini angin malam terus menghembus. Baik, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Di video saya beberapa hari yang lalu ya mengenai persembahan orang berdosa, ya persembahan orang berdosa, dan rupanya melalui itu mungkin saya banyak dapat pesan. Di komentar juga ada banyak, ya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bahwa bagaimana sih sebenarnya persembahan persepuluhan. Semua pertanyaannya hampir sama, ya mengarah ke situ. Ya mungkin karena saya berbicara soal persembahan orang berdosa, mungkin sekalian ya, karena memang persembahan persepuluhan ini adalah topik yang bisa dikatakan kontroversial, ya. Jadi setiap ada pembicaraan masalah persembahan persepuluhan pasti ada pro kontra, ya, terjadi perdebatan. Dan kali ini saya berharap kita tidak ada perdebatan, tetapi kita mari bersama-sama belajar, ya. Kalaupun ada yang mungkin tidak sependapat dengan saya berharap saudara tetap mengasihi saya, karena saya juga tetap mengasihi saudara. Dan dari perbedaan pendapat kita dalam menafsir setiap firman Allah, mari kita sama-sama belajar, ya, sharing-sharing supaya pengetahuan kita semakin bertambah. Demikian juga saya terus belajar, ya. Saya masih sangat banyak kelemahan mengenai pengertian setiap ayat-ayat firman Tuhan ini. Jadi tidak perlu berdebat, ya. Yang bagusnya adalah kita saling melengkapi, saling berbagi pengetahuan supaya kita semua semakin bertumbuh di dalam iman, dalam pengetahuan akan firman Allah. Jadi kita pasti sudah tahu, ya, masalah persembahan persepuluhan ini dia tertulis di Maleakhi, ya, salah satunya, walaupun ada dari dari kitab-kitab yang lain, tapi biasanya yang sering menjadi dasar pembicaraan soal persembahan persepuluhan di Maleakhi pasalnya yang ketiga, itu dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan saya tidak perlu baca itu lagi, saudara yang dikuring berkati oleh Tuhan. Saya mau langsung saja menanggapi persembahan persepuluhan, karena dari pertanyaan teman-teman, mana sih yang benar, ya. Karena ada juga yang berkata bahwa persembahan persepuluhan itu tetap, ya, harus kita lakukan, kita laksanakan, ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita membayar persembahan persepuluhan. Dan ada juga yang berkata bahwa persembahan persepuluhan itu tidak berlaku lagi di zamannya Tuhan Yesus, di zamannya perjanjian baru. Persembahan persepuluhan itu tidak berlaku lagi karena itu sudah zamannya kasih karunia. Dan sebelum saya memberikan tanggapan mengenai persembahan persepuluhan, perlu saya beritahu kita bahwa kami ini melayani di pedesaan, mengembalakan jemaat di pedesaan, ya. Hubungannya apa dengan persembahan persepuluhan? Hubungannya apa dengan yang akan saya sampaikan adalah bahwa terlalu jauh kita berprasangka bahwa kalau saya berkata atau kalau saya memberi tanggapan bahwa persembahan persepuluhan itu masih berlaku sampai hari ini, itu berarti saya tidak bermaksud menginginkan persepuluhan yang besar dari jemaat, bukan bertujuan untuk memperkaya diri dengan persembahan persepuluhan. Kenapa, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Karena di
jemaat-jemaat itu di pedesaan itu sangat jarang ada yang membayar persembahan persepuluhan. Ya, jadi kalau saya setuju tidak berarti karena saya memanfaatkan firman Tuhan ini untuk memperkaya diri. Karena di media sosial ya, kita satu di media sosial sering kita lihat ya, bahkan terang-terangan mereka menyampaikan secara lisan bahwa hamba-hamba Tuhan yang kaya raya itu di gereja-gereja yang besar itu mereka memperalat firman Tuhan itu dari Maleakhi pasal 3 ayat 10 untuk memperkaya diri. Ya, berarti itu kan di gereja-gereja besar, apa juga loh yang mau saya akan memperkaya diri di jemaat-jemaat di desa-desa ini ya. Kalau ada pun jemaat yang membayar persembahan persepuluhan itu ya seringnya dalam bentuk barang ya. Tidak sangat jarang dalam bentuk uang. Ya, kalau ada pun dalam bentuk uang ya mungkin 5.000, 10.000, 20.000 ya. Kebanyakan dari hasil pertanian, ada ubi, ya ada beras. Kalau sekali panen itu sekali 5 bulan atau 6 bulan, ya di situ mereka memberikan persembahan persepuluhan. Ada yang 2 kilo beras, ada 4 kilo beras, ya ada juga yang sampai 6 kilo beras ya, dan selanjutnya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada satu ayat firman ya dari Matius 23 ayat yang ke-23. Ini yang sering menjadi dasar ya teman-teman, dasar sebagian teman-teman kita yang berpandangan atau berpendapat bahwa persembahan persepuluhan itu tidak berlaku lagi di zamannya perjanjian baru. Itu kita akan bacakan ya, demikian firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Seperti itu kata firman Tuhan. Dan ini sering menjadi dasar sebagian saudara kita yang tidak setuju persembahan persepuluhan itu masih berlaku sampai hari ini. Ya, ini dasarnya. Nah, saya juga akan membahas ini saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari bunyi ayat firman Tuhan ini, tidak ada sedikit pun Yesus bertujuan untuk meniadakan atau menghapuskan persembahan persepuluhan. Ya, tidak ada. Dari firman Tuhan ini kita bisa bayangkan bahwa ketika Yesus berkata seperti ini, dia berarti dalam keadaan sedang marah kepada para orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat itu, orang-orang munafik itu ya. Yang dia marah itu, kenapa yang membuat Yesus marah itu apa? Karena orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, mereka membayar persembahan persepuluhan mereka ya, tetapi mengabaikan yang terpenting menurut Tuhan itu ya. Mereka hanya fokus kepada hal-hal yang membuat mereka bisa dipuji orang ya. Mereka hanya fokus pada hal-hal di mana mereka menunjukkan diri bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Tetapi yang terpenting menurut Tuhan yaitu apa tadi? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Mereka abaikan. Itu makanya Tuhan marah. Ya demikian juga di Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 itu. Waktu Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya, bukan berarti Tuhan meniadakan persembahan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena pada saat itu Yesus itu bukan berbicara soal persembahan, bukan berbicara soal persembahan persepuluhan, tidak. Tapi ia mengungkapkan itu. Yesus mengucapkan itu karena ia kesal kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengutamakan melakukan hukum Taurat, membayar persembahan persepuluhan mereka
hanya supaya dilihat orang mereka adalah orang-orang beriman. Tetapi yang terpenting daripada itu, kembali kepada firman Tuhan yang dari Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Jadi tidak ada satu ayat pun Tuhan Yesus menghapuskan yang namanya persembahan persepuluhan. Oke, mungkin kita berkata bahwa kan Tuhan Yesus juga tidak menulis ya dalam Alkitab di Perjanjian Baru tidak menulis persembahan persepuluhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, tidak berarti apa yang dilanjutkan itu harus diulang ditulis di Perjanjian Baru, tidak seperti itu, ya. Tetapi yang terpenting yang harus kita ketahui dalam hal ini, apabila persembahan persepuluhan itu ya berhenti atau dihapuskan menurut Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pasti akan mengatakannya bahwa persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi. Sama seperti sunat, ya. Sunat di zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sudah beda, dan Tuhan Yesus, firman Tuhan, rasul-rasulnya juga menegaskan, ya, menegaskan artinya menghapuskan cara sunat yang lama, ya, dan kita harus melaksanakan cara sunat yang baru, yaitu sunat hati, pertobatan, pembaharuan. Nah, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa sampai hari ini kami tetap membayar persembahan persepuluhan. Saya mulai mengerti yang namanya persembahan persepuluhan itu di tahun 1995. Masa itu saya masih di gereja GKII di Medan, ya, di Medan, di Hasanuddin. Nah, jadi mulai dari situ saya juga bukannya dengar dari pendeta, bukan dari khotbah pendeta. Saya membaca warta gereja, lalu saya pelajari, karena pada saat itu saya baru-baru saja saya lahir baru, dan saya terus belajar tentang firman Tuhan. Saya terus belajar dan belajar termasuk mengenai persembahan persepuluhan. Dan setelah saya mengerti persembahan persepuluhan itu, saya melakukannya sampai pada hari ini. Nah, jadi sering sekali teman-teman bertanya kepada saya, sebenarnya sih membayar persepuluhan itu salah apa enggak? Salah apa benar ya? Ya, saya bilang, memberikan persembahan persepuluhan dosa atau tidak? Ya sepertinya tidak. Yang menjadi dosa itu mencuri. Ya sudah, kalau bukan dosa, kalau itu bukan melakukan kejahatan, lakukan saja. Lakukan saja. Ya. Jadi selama Tuhan Yesus tidak menulis, selama Alkitab tidak menulis bahwa persembahan persepuluhan dihapuskan, kenapa kita harus memberikan keputusan bahwa tidak ada lagi persembahan persepuluhan, ya. Selama itu bukan perbuatan yang jahat, saudaraku diberkati oleh Tuhan, maka lakukanlah, ya. Menurut saya lebih salah lagi jikalau kita justru terus membicarakan persembahan orang lain. Lebih salah lagi, ya. Lebih salah lagi jika kita terus menghakimi para hamba-hamba Tuhan, ya, khususnya yang ada di kota, yang menggembalakan gereja besar, yang persembahan persepuluhannya atau persembahannya mencapai miliaran rupiah atau ratusan juta, ya. Kenapa kita sibuklah, ya, saya katakan kenapa kita sibuk membicarakan itu, toh nggak ada hubungannya dengan kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Atau katakan mereka salah dalam hal ini, ya, mereka salah dalam mengelola keuangan gereja mereka, ya kan nggak ada hubungannya dengan kita. Jadi menurut saya lebih baik kita memperbaiki diri, lebih baik kita memperbaiki persembahan kita kepada Tuhan, terutama adalah mempersembahkan tubuh kita, ya, menjadikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Nah, jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya himbau kita untuk berhentilah menghakimi hamba-hamba Tuhan yang mungkin menurut pandangan kita saat ini mereka kaya raya, ya, mereka kaya raya. Mau mereka dapatkan dengan cara benar terserah, mau mereka
dapatkan dengan cara yang tidak benar, ya terserah, itu urusan masing-masing kepada Tuhan, ya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Lagian gini, kita rugi apa sih? Yang memberikan persembahan juga bukan kita, ya. Kalau itu persembahan orang lain, kenapa kita sibuk, ya? Saya percaya bahwa orang yang tidak setuju bahwa persembahan persepuluhan masih berjalan sampai hari ini, dia pasti tidak membayar persembahan persepuluhannya. Ya, kalau tidak membayar persembahan persepuluhannya, kenapa kita sibuk lah dengan orang-orang membayar persembahan persepuluhan? Itu menurut saya, ya. Jadi lebih baik kita melihat kepada diri sendiri aja, ya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita luruskan pandangan kita. Jika saudara juga memang tidak setuju persembahan persepuluhan itu berjalan sampai berlaku sampai hari ini, itu terserah, itu hak saudara, ya, itu hak saudara. Saya pun sebenarnya tidak mau menanggapi di media sosial. Teman-teman Facebook pun banyak, ya, banyak yang menolak yang namanya persembahan persepuluhan, banyak yang menolak, yang berkata bahwa itu tidak berlaku lagi. Tetapi saya tidak mau tanggapi. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa itu adalah haknya, ya. Setiap orang mengambil keputusan dalam hidupnya, dalam setiap menanggapi firman Tuhan, yang dalam menanggapi setiap firman Tuhan, ya, setiap orang pasti mengambil keputusan bagaimana ia menanggapi setiap ayat firman Tuhan, ya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya menyampaikan ini, tanggapan saya ini, oleh karena banyak teman-teman, ya, mengirim pesan di WA, di Messenger, di komentar, di kolom komentar video saya sebelumnya. Jadi saya harus menyampaikan tanggapan ini di media sosial ini. Nah, yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada pertanyaan lagi. Apakah salah kalau kita menyerahkan persembahan persepuluhan kita itu di gereja yang bukan tempat kita terdaftar sebagai warga jemaat? Atau dalam kata lain, apakah harus, ya, di gereja di mana kita terdaftar sebagai warga jemaat, di situ kita harus menyerahkan persembahan persepuluhan kita? Ya, menurut saya tidak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya pernah menyampaikan kepada jemaat saya bahwa persembahan persepuluhan jemaat tidak harus diserahkan di gereja ini, di gereja yang saya gembalakan. Jemaat saya tidak harus menyerahkan persembahan persepuluhan mereka itu di gereja di mana mereka berada, atau di tempat gereja, atau di gereja yang saya gembalakan, ya. Tidak seperti itu. Di mana saudara tergerak menyerahkan persembahan persepuluhan saudara, ya, serahkanlah di situ. Serahkan di situ. Karena tidak mungkin saudara digerakkan, ya, untuk menyerahkan persembahan persepuluhan saudara di gereja lain kalau bukan Tuhan yang menggerakkan saudara. Saya tidak membatasi jemaat saya untuk menyerahkan persembahan persepuluhan dimanapun, ya. Justru saya himbau mereka seperti itu. Jangan sungkan ketika saudara tergerak menyerahkan persembahan persepuluhan saudara di gereja yang lain. Silakan. Kenapa? Saya mengajak mereka juga, ya, supaya mereka tidak membeda-bedakan gereja, supaya mereka berpandangan bahwa semua gereja, apapun gerejanya, itu adalah rumah perbendaharaan Tuhan, rumah doa bagi Tuhan. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja manapun, itu adalah Tuhan yang menetapkan mereka. Dan mereka semua itu adalah hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi menurut saya, persembahan persepuluhan tidak harus diserahkan di gereja di mana kita terdaftar sebagai warga jemaat, ya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pendapat saya yang baru saja saya sampaikan pada malam hari ini, ya, mungkin ada yang setuju dan pasti ada yang tidak setuju. Saya berharap kita tidak saling
berdebat, tidak semakin renggang oleh adanya perbedaan pendapat, tetapi biarlah ini menjadikan kita semakin mempererat hubungan, semakin memperkuat persahabatan kita, untuk semakin lebih dekat. Kita sharing-sharing ya, kita sharing-sharing sehingga terbangun hubungan itu, hubungan kekeluargaan itu. Kita sharing-sharing, tapi saya tidak suka berdebat ya. Mungkin sebagian teman-teman juga ya, sudah banyak teman-teman tahu tentang saya. Kalau ada yang perlu dikritik, ada perlu yang mau dipertanyakan, ada perlu yang memberikan masukan ya, ada teman yang mau memberikan masukan, pasti mereka menyampaikannya melalui jalur pribadi. Karena tidak baik sesama hamba Tuhan, sesama orang-orang percaya, sesama orang Kristen berdebat di media sosial. Kita malu, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kita malu kepada tetangga-tetangga kita ya. Masa kita saling berlawanan, tidak sependapat ya. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan ya, bagi saudara yang mungkin membutuhkan nomor WA kami tidak menulis di sini, tetapi bisa buat di kolom komentar ya, bisa buat di kolom komentar. Nanti kami akan bisa bagikan nomor WA kami, atau mungkin melalui Facebook ya, melalui Facebook di Messenger ya. Messenger itu kan satu paket itu ya. Jadi nama Facebook saya Arman Sarumaha ya, bisa nanti saudara kirim Messenger melalui akun Facebook Arman Sarumaha. Jadi terima kasih saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kita terus bersemangat ya. Kita terus bersemangat belajar tentang kebenaran firman Allah, supaya pengetahuan kita tentang kebenaran firman Allah semakin dalam ya, semakin kita mengerti rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Salam sehat selalu ya. Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.